Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Amailinda Devita, dan Widyasari. Kami di sini akan mencoba untuk memaparkan tentang model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Pada pembahasan kali ini, mengenai tentang yang pertama, pengertian VCT, yang kedua, metode pembelajaran VCT, ketiga, sistem pendukung pembelajaran VCT, yang keempat, sintaks model pembelajaran VCT, kelima, teknik pembelajaran VCT, yang keenam, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran VCT, ketujuh, implementasi pendidikan nilai berbasis model VCT. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran VCT. Model pembelajaran VCT adalah teknik pengajaran untuk mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses pengungkapan nilai yang sudah ada pada diri peserta didik, dan selanjutnya nilai yang dianggap baik tersebut akan ditanamkan pada diri peserta didik. Model pembelajaran VCT ini merupakan strategi dalam pendidikan nilai. Nah, pendidikan nilai ini berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, estetika, dan estetik untuk menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Selanjutnya yaitu metode yang layak digunakan pada model pembelajaran VCT, antara lain metode diskusi. Metode diskusi ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, dan informasi atau pengalaman peserta didik sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran. Yang kedua yaitu metode curah pendapat. Metode curah pendapat merupakan suatu bentuk diskusi untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta didik. Yang ketiga yaitu metode bermain peran atau role play. Pada metode bermain peran ini menekankan pada masalah, bukan pada kemampuan pemain dalam bermain peran. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Selanjutnya yaitu sistem pendukung pembelajaran VCT. Yang pertama ada sarana prasarana pembelajaran. Prasarana pembelajaran ini dalam menunjang pelaksanaannya meliputi adanya sumber belajar atau media belajar, narasumber yang dapat dimanfaatkan, dan tersedianya perpustakaan mendukung proses pembelajaran. Terus kemudian yang kedua yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses dialog. Antaranya yang pertama, hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat yang menurut guru itu baik. Yang kedua, jangan memaksa peserta didik, di mana jangan memaksa peserta didik untuk memberikan respon yang tidak dikehendaki. Yang ketiga yaitu melakukan dialog terbuka sehingga peserta didik ini mampu mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan apa adanya. Kemudian yang keempat yaitu dialog dilakukan pada individu, bukan pada kelompok. Yang kelima yaitu hindari respon yang menyebabkan peserta didik ini terpojok, karena jika peserta didik ini terpojok, ia akan menjadi defensif. Yang terakhir yaitu tidak mendesak peserta didik pada pendirian tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Widyasari. Ya, terima kasih Mbak Amai. Selanjutnya yaitu sintak pembelajaran VCT. Yang pertama, kebebasan memilih. Nah, pada kebebasan memilih ini terdapat tingkatan atau tahapan, yaitu memilih secara bebas, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan suatu masalah, kasus, kejadian yang diambil dari buku maupun dari guru itu sendiri. Yang kedua, memilih dari beberapa solusi alternatif.
Pilihan ini secara bebas yang menuntut baik, nilai yang dipasangkan akan berdampak kurang baik bagi pembelajaran nilai itu sendiri. Dan yang ketiga, memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat dari pilihannya. Yang kedua, menghargai. Pada tingkatan ini terdiri atas dua tahap pembelajaran. Yang pertama, adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai. Sehingga nilai tersebut bisa menjadi bagian dari dalam dirinya sendiri. Dan yang kedua, menegaskan nilai, di mana menegaskan nilai ini telah menjadi integral dalam dirinya di depan umum. Yang ketiga, berbuat. Pada tingkatan ini terdiri dari kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya dan mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Next. Selanjutnya, teknik pengajaran nilai sebagai berikut. Ada 5 teknik, yang teknik self-evaluation atau menilai diri sendiri, dan group evaluation atau evaluasi kelompok, di mana peserta didik diajak untuk berdiskusi atau tanya jawab tentang apa yang dilakukan serta diarahkan untuk perbaikan atau penyempurnaan oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, teknik lecturing. Teknik lecturing ini, guru bercerita dan mengangkat tema atau materi apa yang akan menjadi topik bahasannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, teknik memberikan percontohan. Teknik menarik dan memberikan percontohan ini, guru memberikan serta meminta contoh-contoh baik dalam diri peserta didik maupun kehidupan masyarakat, kemudian dianalisa, dinilai, dan didiskusikan. Yang selanjutnya, teknik indoktrinasi dan pembekuan kebiasaan. Pada teknik ini, peserta didik dituntut untuk menerima atau melakukan sesuatu yang oleh guru dinyatakan baik, harus, dilarang, dan lain sebagainya. Peserta didik ini diwajibkan melaksanakannya seperti patuh pada tata tertib, memakai tata tertib tersebut, dan lain sebagainya, dengan harapan peserta didik akan terbiasa melakukannya atau patuh terhadap tata tertib. Yang selanjutnya, teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab ini suatu masalah, kemudian mengumumkan, dan peserta didik itu aktif menjawab atau mengemukakan pendapatnya. Next. Dalam model visi ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan pada model VCT ini yang pertama, pendidikan nilai membantu peserta didik untuk berproses menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai dari orang lain. Yang kedua, pendidikan nilai membantu peserta didik untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, mampu berkomunikasi, berhubungan dengan nilai-nilai itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan nilai membantu peserta didik supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku. Sedangkan kelemahan pada model VCT ini yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau sikap, yakni proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru. Artinya, guru itu menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memerhatikan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri peserta didik, yang mengakibatkan sering terjadinya konflik dalam diri peserta didik karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanam. Next.
Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran. Nah, pada model VCT ini, siswa diarahkan untuk menentukan nilai dalam lembar kerja yang diberikan guru kepada siswa secara individu maupun berkelompok. Hal ini bertujuan agar timbul sikap saling menghargai pendapat orang lain, pantang menyerah, saling membantu, dan lain sebagainya dalam diri siswa. Misalnya, pendekatan agar peserta didik itu diberi kesempatan dan keleluasaan secara bebas dalam mengekspresikan respon afektif terhadap stimulus yang diterimanya. Nah, stimulus tersebut diarahkan menuju dengan kondisi siap. Kemudian, pendekatan ini agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah. Kemudian, stimulus itu terarah agar siswa itu mencari kejelasan isi, pesan, keharusan nilai moral. Jadi peserta didik itu dirangsang untuk melakukan moral. Nah, jadi kesimpulan pada model pembelajaran VCT ini, di mana model pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai dalam diri siswa dengan siswa, cara mencari dan mengungkapkan nilai yang sudah pada diri, selanjutnya menentukan nilai yang dianggapnya baik untuk dikembangkan dan membentuk nilai-nilai baik kaitannya dengan persoalan yang sedang dalam secara individu maupun sikap saling menghargai pendapat orang lain, pantang menyerah, saling membantu, dan lain sebagainya dalam diri siswa. Untuk itu, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran VCT sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta memaksimalkan penggunaan waktu pembelajaran yang tersedia. Terima kasih. Silakan saya alihkan ke Mbak Amai. Terima kasih, Mbak Widyasari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.